Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugiono dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, program studi S1 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah perilaku konsumen. Di dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami. Pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, apakah benar terdapat perbedaan yang signifikan dari perilaku konsumen generasi milenial dibandingkan dengan generasi konsumen sebelumnya? Kemudian pertanyaan yang kedua, ataukah semua generasi konsumen memiliki perilaku yang sama dalam melakukan pembelian dan konsumsi barang dan jasa? Kemudian pertanyaan ketiga, jika terdapat perbedaan, faktor atau variabel apa saja yang berpengaruh dan membuat perbedaan perilaku konsumen antar generasi tersebut? Kemudian yang pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, yaitu dari 3 pertanyaan sebelumnya diminta untuk menyimpulkan apa yang harus diantisipasi oleh pemasar ke depannya untuk mampu memahami dan melayani keinginan serta kebutuhan konsumen dengan baik. Baik, sebelum mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan memaparkan video wawancara saya terhadap 2 orang narasumber yang mewakili generasi milenial dan generasi yang sebelumnya. Berikut video wawancaranya. Selamat malam, Kak. Ya, saya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen. Ini saya mau melakukan wawancara dengan kakak dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini tadi dengan Kak Maulina ya. Terus tadi saya tanya usianya 26 tahun ya, Kak ya. Terus untuk pekerjaannya sekarang ini bekerja di PMI. Ya. Terus ini Kak, untuk pertanyaannya yang pertama, dengan usia kakak saat ini, apakah kakak sering atau jarang melakukan pembelian barang dan jasa? Kalau selama ini sih saya rasa sering, Kak. Sering ya. Terus barang atau jasa yang manakah yang paling sering kakak beli, antara barang atau jasa yang dibutuhkan, apa barang atau jasa yang disukai? Tergantung kondisi, Kak. Jadi kalau misal ada yang dibutuhkan ya saya beli. Dan ketika saya menginginkan suatu barang tersebut yang saya sukai, saya juga beli itu. Jadi imbang antara yang saya butuhkan sama yang saya inginkan. Oh, berarti sama-sama sering ya? Ya, sama-sama sering. Terus untuk yang pertanyaan yang ketiga, dalam melakukan pembelian itu apakah kakak suka melakukan tawar-menawar? Kebetulan enggak suka. Kenapa, Kak? Kebetulan nggak bisa nawar. Gak bisa nawar karena generasi milenial ya, jarang ada yang menawar ya beli. Terus selama ini di mana tempat pembelian yang sering kakak kunjungi? Antara toko online apa offline? Selama ini saya suka di online, soalnya hemat waktu, tinggal HP, tinggal HP aja. Milenial banget lah ya. Terus dari faktor-faktor perilaku konsumen yang ada, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan psikologis. Nah, itu faktor yang mana yang paling mempengaruhi sehingga kakak itu memiliki perilaku pembelian seperti yang kakak tadi jawab? Apakah yang mempengaruhi itu karena faktor pribadi kakak, psikologis, apa karena faktor budaya, atau sosial? Saya rasa sih faktor pribadi utamanya. Terus juga faktor psikologisnya sih. Oh iya. Ya sudah, mungkin itu Kak untuk pertanyaannya. Terima kasih ya. Selamat sore, Pak. Ya, sore ya. Ini Pak, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan demi untuk memenuhi tugas
kuliah mata kuliah perilaku konsumen. Ya, Nah, ini kan betul dengan Bapak Surahyu. ya betul. Ya, usia Bapak saat ini tadi yang saya tanya usia 50 tahun Pak ya. Ya betul. Terus pekerjaan Bapak saat ini sebagai pedagang. Ya, betul. Ya, ya. Berdasarkan latar belakang Bapak tersebut, ini Pak pertanyaan yang mau saya tanyakan. Dengan usia Bapak saat ini, apakah Bapak sering atau jarang melakukan pembelian barang dan jasa? Ya kalau saat sekarang jarang. Jarang sudah ya Pak Ya. ya. Terus barang atau jasa yang manakah yang paling sering Bapak beli? Antara barang jasa yang dibutuhkan, apa barang atau jasa yang disukai? Kalau saat ini saya kan sudah hampir usia lanjut, saya yang disukai, yang dibutuhkan. Oh, yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Iya. Oh, jadi Bapak dengan usia saat ini sering melakukan pembelian itu pasti barang yang dibutuhkan ya. Ya betul. Kalau yang disukai itu jarang apa sudah hampir nggak pernah? Sudah hampir nggak pernah. Pernah ya. Iya. Mungkin karena faktor usia juga mempengaruhi Pak ya. Ya betul. Terus dalam melakukan pembelian, apakah Bapak suka melakukan tawar-menawar Pak? Kalau saya ya memang seperti itu, ya suka nawar-menawar. Iya Pak. Terus Bapak itu sering melakukan pembelian itu di mana Pak? Apa di toko online, apa di offline Pak? Kalau saya kan umur sudah lanjut pasti offline. Di offline ya, mungkin juga masih belum apa ya istilahnya belum mahir dengan teknologi saat ini Pak ya, jadi agak susah kalau beli ke ya online. betul. Terus Pak, dari adanya faktor-faktor perilaku konsumen, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan yang terakhir faktor psikologis. Nah, faktor yang manakah Pak yang paling berpengaruh sehingga Bapak itu memiliki perilaku pembelian seperti yang Bapak tadi jawab? Apakah faktor budaya, apakah faktor sosial, apakah faktor pribadi, atau faktor psikologis? Kalau saya sendiri ya faktor pribadi yang mengaruh, lagi ya faktor psikologis. Iya. Ya, itu Pak, cukup Pak pertanyaan yang saya tanyakan. Oh iya. Terima kasih Pak ya. Ya sama-sama. Kerjasamanya. Ya. Baik, setelah menganalisa hasil wawancara tersebut, saya dapat menyimpulkan atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah benar terdapat perbedaan yang signifikan dari perilaku konsumen generasi milenial dibandingkan dengan generasi-generasi konsumen sebelumnya? Dan jawabannya yaitu benar, terdapat perbedaan yang signifikan dari perilaku konsumen generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ataukah semua generasi konsumen memiliki perilaku yang sama dalam melakukan pembelian dan konsumsi barang atau jasa? Tentu saja tidak, karena kita lihat dari dua wawancara tersebut, antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya memiliki jawaban yang berbeda. Kemudian pertanyaan ketiga, jika terdapat perbedaan, faktor atau variabel apa saja yang berpengaruh dan membuat perbedaan perilaku konsumen antar generasi tersebut? Sesuai hasil wawancara, yang paling mempengaruhi mereka yaitu pada faktor pribadi dan faktor psikologis. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan keempat, yaitu dari pertanyaan yang sebelumnya, 3 pertanyaan, diminta untuk menyimpulkan antisipasi yang harus pemasar ke depan untuk mampu memahami dan melayani keinginan dan kebutuhan konsumen dengan baik. Menurut saya, siapapun yang menjalankan bisnis dapat menjadikan konsumen merasa lebih baik dengan mempelajari karakteristik perilaku konsumen. Dengan mengetahui kebiasaan dan keinginan konsumen, pemilik bisnis dapat lebih responsif terhadap pasar, menawarkan produk yang lebih diinginkan, dan menciptakan program pemasaran yang lebih relevan. Kecepatan dalam pelayanan juga termasuk menjadi keinginan konsumen yang menentukan kepuasan konsumen. Di saat semua dituntut untuk serba cepat, bisnis kita pun harus beradaptasi dengan itu semua, termasuk pencatatan keuangan, melakukan inovasi-inovasi, dan yang lainnya. Baik,
Itu tadi penjelasan mengenai persoalan-persoalan pada mata kuliah perilaku konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.